Sampurasun, ngapunten sederek sedulur sedoyo, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Kata orang tua dulu, jika kita tidak berhati-hati dalam membeli, rezeki bisa tertutup tanpa kita sadari. Tapi bener nggak sih? Kok rasanya ini terdengar agak mistis ya? Jangan-jangan kita malah mengabaikan tanda-tanda penting dari alam dan leluhur. Oh iya, mari kita simak bersama kenapa kita harus hati-hati setiap kali mau belanja. Dulu, nenek moyang kita selalu mempertimbangkan energi barang sebelum membawanya masuk ke rumah. Karena mereka meyakini bahwa benda bisa membawa aura positif maupun negatif. Kita perlu waspada ya kan? Mungkin sekarang kita mikir, mana ada energi negatif segala, yang penting murah dan kelihatan bagus. Namun, ternyata barang murah belum tentu benar-benar menguntungkan dan seringkali justru jadi pemicu masalah di kemudian hari. Kalau dipikir-pikir, rugi juga kalau kita asal beli tanpa mempertimbangkan kelanjutan rezeki kita. Jadi sebaiknya kita selalu menimbang manfaat jangka panjang sebelum mencomot barang. Alasan utama harus berhati-hati dalam membeli adalah agar kita tidak termakan hawa nafsu dan berakhir punya barang-barang nggak berguna. Banyak orang mengeluh rezekinya seret, padahal di lemari penuh barang yang tidak pernah dipakai. Nah, ini mungkin jadi tanda bahwa kita terlalu tergoda diskon, promosi, atau bisikan teman yang berkata mumpung lagi obral besar. Tapi sebenarnya tidak butuh. Saya sendiri dulu pernah malu jadinya karena barang-barang menumpuk tanpa manfaat. Dari situlah saya belajar, kalau kita nggak teliti, justru kita mengundang kemiskinan diam-diam. Satu hal lagi yang nggak boleh kita lupakan adalah rasa syukur. Karena kalau kita kurang bersyukur, kadang kita jadi suka membeli hal-hal yang sebenarnya nggak perlu, hanya buat memuaskan rasa ingin punya lebih. Ujung-ujungnya, dompet kosong dan rumah penuh sesak barang yang bikin energi sumpek. Orang tua bilang, barang menumpuk terlalu banyak itu bisa menyulitkan aliran rezeki yang lancar. Jadi, meski terdengar sepele, bersyukur itu kunci supaya apa yang kita miliki benar-benar berkah. Enggak ada salahnya kita menerapkan prinsip lebih baik sedikit tapi bermanfaat. Terakhir, ingat juga kalau setiap barang yang kita miliki adalah amanah yang kelak kita pertanggungjawabkan. Maaf, agak serius nih, tapi ini penting supaya kita enggak sembarangan dalam membeli. Benda yang kita boyong ke rumah bisa jadi sumber keberkahan jika kita membutuhkannya dan memakainya dengan baik. Namun bisa juga jadi sumber kesialan kalau hanya menumpuk dan tak pernah terpakai. Jadi mari kita mulai selektif, biar rezeki dan ketenangan batin kita enggak terganggu. Sip, itu dulu untuk bab pertama, yuk lanjut ke bab berikutnya. Orang tua Jawa dulu sering mengingatkan, hati-hati kalau beli barang bekas, apalagi enggak tahu riwayat pemiliknya. Ternyata, banyak kejadian di mana barang bekas yang diambil dari orang bermasalah justru menularkan kesialan. Mungkin kita mikir, kok percaya tak hayul? Tapi kalau dilihat dari sudut pandang energi, setiap benda bisa menyimpan getaran atau jejak emosi. Nah, kalau ternyata pemilik sebelumnya lagi bokek atau ketiban apes, energinya bisa nempel loh. Ngeri juga ya. Kalau dipikir-pikir, makanya lebih baik cermat sebelum beli. Ada cerita yang saya dengar tentang seseorang yang membeli lemari antik dari pelelangan rumah orang bangkrut, lalu rezekinya ikut amblas. Mungkin terkesan kebetulan, tapi beberapa kawan juga berbagi pengalaman mirip. Kadang, barang-barang tersebut menyimpan aura kesedihan, kemarahan, atau putus asa pemilik sebelumnya, sehingga kita tanpa sadar mewarisi masalah itu. Oh iya, bukannya kita dilarang total beli barang bekas, tapi ya, kita perlu hati-hati dan menelisik dulu. Apalagi kalau barangnya murah banget sampai enggak masuk akal, bisa jadi ada cerita kelam di baliknya. Cara sederhana yang kerap disarankan leluhur adalah membersihkan barang bekas pakai dengan doa dan niat baik. Kita bisa lap-lap sambil memanjatkan kalimat syukur, berharap energi negatif pergi dan diganti positif. Terdengar sepele, tapi ritual ini semacam restart untuk barang tersebut agar kita enggak mewarisi kesialan. Tapi ingat, kalau sudah merasa energi barangnya berat banget, mending jangan dipaksakan. Siapa tahu lebih baik disedekahkan atau didaur ulang supaya nggak ikut menulari kita. Saran lainnya, jangan langsung memajang barang bekas di tempat utama di rumah. Letakkan dulu di area yang jarang kita pakai, lalu rasakan vibrasinya beberapa hari. Jika memang dirasa adem ayem dan nggak ada kejadian aneh, baru kita bawa ke ruang tamu atau kamar. Kalau tiba-tiba suasana hati di rumah jadi murung atau banyak pertengkaran setelah barang itu datang,
Mungkin itu sinyal buat segera menyingkirkannya. Mungkin kedengarannya ribet, tapi lebih baik waspada daripada menyesal belakangan. Terakhir, kalau memang kita butuh barang bekas, cari tahu dulu asal-usulnya. Kalau ternyata barang itu dari seseorang yang hidupnya penuh masalah dan sering ngeluh melarat, mungkin kita pertimbangkan lagi deh. Jangan mentang-mentang murah. Kita tutup mata, padahal bisa jadi kita malah memasukkan kesedihan orang itu ke rumah kita. Saya sendiri lebih suka tanya penjualnya, siapa pemilik sebelumnya, dan kenapa barang itu dijual. Walaupun enggak selalu jujur jawabnya, minimal kita sudah berusaha mencegah hal-hal negatif. Dari dulu, ibu saya sering wanti-wanti agar enggak sembarangan pakai perhiasan palsu, terutama yang menyerupai emas, tapi sebenarnya bukan. Katanya, hal itu bisa menipu diri sendiri dan orang lain sehingga rezeki pun ikut ketipu. Mungkin kita mikir, kan cuma gaya-gayaan biar kelihatan mewah walau dompet pas-pasan. Tapi kalau kebiasaan ini terus berlanjut, lama-lama kita jadi enggak jujur sama diri sendiri dan sulit berkembang. Ngeri juga kalau kebohongan kecil ini ternyata menarik energi negatif yang bikin rezeki seret. Ada pula kisah tentang orang yang mendapatkan emas atau harta hasil mencuri atau menipu, yang katanya bikin hidupnya enggak tenang. Saya ingat cerita seorang tetangga yang tiba-tiba kaya raya setelah bikin bisnis bodong, tapi akhirnya satu persatu hartanya ludes buat bayar hutang dan ganti rugi. Katanya, walau sempat kelihatan wah di awal, ternyata semua hanyalah fata morgana karena tidak ada berkahnya. Buat apa juga kan? Punya harta kalau ujungnya bikin pusing 7 keliling. Lagi-lagi pepatah Jawa bilang, urip itu sangga soko bener lan apik. Oh iya, mungkin ada yang berpikir, perhiasan palsu kan cuma buat aksesoris, kok dibilang menarik kemiskinan? Tapi ingat, pemakaian benda palsu bisa memancing rasa iri, fitnah, bahkan memicu pengeluaran lain yang sebenarnya enggak kita butuhkan. Misalnya, kita pengen tampil mewah terus, alhasil semua gaji habis buat barang konsumtif yang padahal kualitasnya biasa-biasa aja. Bukannya untung, malah buntung, karena kita kerap merasa kurang dan enggak pernah puas. Jadi lebih baik pilih perhiasan yang sesuai kemampuan. Walau sederhana, tapi kita nyaman. Dalam falsafah Jawa, kejujuran dan kesederhanaan adalah pangkal kebahagiaan. Jika kita memaksa memakai barang di luar kemampuan, itu sama aja menipu diri sendiri dan mengundang kesusahan. Enggak perlu malu kalau perhiasan kita kecil atau enggak wah selama kita beli dengan hasil halal, justru itu membawa keberkahan. Jauh lebih mulia daripada pakai emas kiloan, tapi hasil menipu tetangga atau minjem sana-sini kan? Jangan sampai besar pasak daripada tiang hanya demi gengsi sesaat. Kalau memang mau punya perhiasan, mending nabung dan beli yang asli meski sedikit, sambil memastikan kita enggak mengorbankan kebutuhan lain. Benda yang dibeli dengan keringat sendiri biasanya memancarkan aura positif dan bikin kita bangga dengan prosesnya. Lagian, kalau kita pakai perhiasan asli yang sesuai kemampuan, hati jadi tenang dan enggak was-was ketahuan palsu. Coba deh, kita renungkan. Lebih bahagia mana, punya setumpuk perhiasan palsu atau satu cincin emas murni hasil kerja keras? Saya yakin jawabannya jelas, hehe. Konon, pajangan atau lukisan di rumah bisa mempengaruhi suasana hati dan energi tempat tinggal kita. Kalau lukisan itu mengandung simbol kemarahan, kesedihan, atau hal-hal seram, kita pun ikut kebawa was-was setiap kali melihatnya. Saya ingat ada teman yang pasang lukisan macan garang di ruang tamu, lalu entah kenapa suasana di rumahnya jadi tegang terus. Mungkin terlihat keren, tapi ternyata bikin tamu juga berasa deg-degan dan malas berkunjung. Akhirnya dia copot lukisan itu dan suasana perlahan jadi lebih tentram. Dalam budaya Jawa, simbol tertentu dianggap bisa membawa aura negatif atau penghalang rezeki. Lukisan-lukisan bernuansa gelap, penuh adegan kekerasan, atau makhluk menakutkan sering dikaitkan dengan hal-hal yang bikin sial. Ya, kalau nggak percaya, setidaknya kita pikir logis aja. Ngapain menghiasi rumah dengan gambar yang bikin hati muram? Kita kan lebih butuh suasana cerah dan damai buat pikiran kita. Kadang memang selera seni itu subjektif, tapi ingat juga dampaknya buat kondisi batin. Oh ya, kadang pajangan atau lukisan warisan leluhur punya makna tertentu. Jadi kita juga harus paham kisah di baliknya. Kalau memang itu warisan bersejarah dan membawa nilai luhur, ya bagus saja kita pelihara. Tapi kalau ternyata lukisan itu warisan dari orang yang hidupnya penuh kemarahan, atau malah dipakai dalam ritual-ritual negatif, wah, mending dipikir ulang deh. Kita tentu nggak mau kebawa aura nggak enak, hanya karena segan menyingkirkan barang peninggalan.
Disinilah kita perlu bijak menimbang antara menghormati peninggalan dan melindungi energi rumah. Ada kepercayaan bahwa simbol burung hantu, tengkorak, atau wajah sedih bisa memicu kesedihan dan kesialan, terutama jika dipasang di dalam kamar. Nggak semua orang setuju, tapi banyak yang bilang merasa lebih tenang setelah mengganti pajangan semacam itu dengan lukisan pemandangan alam atau motif batik yang menenangkan. Saya pun pernah merasakan hal serupa ketika mengganti poster film horor di kamar remaja saya dulu dengan gambar gunung dan sawah. Rasanya jadi lebih rileks dan nggak gampang cemas loh. Ini pengalaman pribadi. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau memang kita suka seni, pilihlah karya yang memancarkan optimisme, kegembiraan, dan keindahan. Lukisan bunga, panorama alam, atau apapun yang bikin hati hangat bisa membantu menarik energi positif ke dalam rumah. Selain itu, kita juga jadi lebih termotivasi saat memandangnya, ketimbang merasa seram atau sedih. Ingat, rumah kita adalah tempat bernaung dan berlindung, jadi isilah dengan hal-hal yang memberi ketenangan. Daripada kita sibuk mengusir aura negatif di kemudian hari, mending cegah sejak awal kan? Pakaian bekas kadang menggoda karena harganya murah atau modelnya lucu. Tapi kita harus perhatikan dulu siapa pemilik sebelumnya. Kalau pemiliknya jelas, misalnya saudara atau teman yang kita tahu karakternya, mungkin nggak masalah. Tapi kalau sudah nggak tahu asal-usulnya, apalagi di pasar loak tanpa informasi, kita bisa ketularan energi yang nggak baik. Nenek saya bilang, wong urip itu melekat auran, termasuk di sandang sing dipakai. Alias aura orang menempel di pakaiannya. Jadi ngeri ya kalau yang punya sebelumnya hidupnya nelangsa atau banyak utang. Ada cerita tetangga yang sering beli pakaian bekas impor tanpa disucikan lagi, lalu sekeluarga sering jatuh sakit. Bisa jadi kebetulan, tapi setelah dia bersihkan semuanya dengan air garam dan doa, penyakitnya berangsur hilang. Katanya mungkin karena pakaian itu bekas orang yang juga sakit, jadi menularkan bakteri atau energi negatif. Ini pelajaran buat kita. Kalau mau pakai pakaian bekas, setidaknya cuci bersih pakai niat membersihkan segala hal buruk. Bukan hanya soal higienis, tapi juga agar hati kita lebih tenang saat memakainya. Oh iya, banyak orang juga lupa bahwa pakaian yang pernah dipakai dalam suasana duka, misalnya pemakaman, bisa menyimpan aura kesedihan. Kalau mau dihibahkan atau dijual, sebaiknya kita netralisir dulu dengan cara yang disarankan leluhur, seperti menjemur di bawah sinar matahari pagi atau membaca doa-doa tertentu. Mungkin kedengarannya kuno, tapi kadang langkah-langkah kecil ini membuat perbedaan besar. Kita nggak tahu seberapa kuat jejak emosi seseorang di balik pakaiannya, jadi lebih baik jaga-jaga. Daripada menyesal nanti, mending repot sedikit sekarang. Kalau memang suka thrifting, mungkin kita perlu pilih penjual terpercaya yang memang merawat barangnya dengan baik. Selain itu, kitanya sendiri juga harus peka. Kalau saat menyentuh pakaian tertentu tiba-tiba merasa nggak enak, mending jangan dibeli. Ingatan saya melayang ke cerita seorang sahabat yang menemukan kain bermotif aneh di pasar loak. Lalu setelah dibawa pulang, rumahnya sering terdengar suara-suara ganjil. Mungkin cuma sugesti, tapi setelah dia buang kain itu, suasana jadi normal lagi loh. Beneran bikin merinding kan? Intinya, pakaian itu melekat langsung dengan tubuh kita. Jadi pengaruhnya pun cukup besar terhadap energi dan kenyamanan batin. Jangan hanya tergiur motif bagus atau harga murah, tapi pikirkan juga dampak jangka panjangnya. Siapa tahu kita malah memasukkan kisah nestapa orang lain ke dalam hidup kita lewat pakaian yang dipakai setiap hari. Ya, bukannya mau nakut-nakutin, tapi lebih baik waspada daripada menyesalkan. Yuk, mulai sekarang lebih selektif dalam memilih pakaian bekas. Pasti sedulur sekalian pernah dengar kalau warna dompet bisa memengaruhi keuangan kita, ya enggak? Nah, konon katanya warna merah dan kuning sering diidentikan dengan keberuntungan. Sedangkan warna gelap macam hitam kadang menarik kesan misterius atau menahan aliran rezeki. Tapi ini nggak mutlak sih. Karena ada juga yang bilang warna hitam itu justru netral dan elegan. Asal kita merawatnya dengan benar. Intinya, kita harus menyesuaikan dengan karakter diri dan aura kita sendiri. Biar nggak bentrok. Saya sendiri lebih senang pakai warna coklat, karena kata ibu saya, coklat melambangkan kestabilan dan kehangatan. Ada teman yang cerita, setelah dia ganti dompet warna hijau tua, dia merasa penghasilannya stabil dan tabungannya pun tumbuh. Saya nggak tahu apakah itu sugesti atau benar-benar efek warna, tapi kalau kita percaya, ya pasti akan kita rasakan.
Makanya, penting juga untuk mengikuti kata hati saat memilih dompet atau tas. Karena kalau maksa pakai warna yang nggak kita suka, malah bikin malas bawa dan isinya pun cepet habis, siapa tahu. Eh, tapi bukan berarti kita semua wajib ganti ke warna hijau, karena kecocokan tiap orang beda-beda. Yang penting kita nyaman dan yakin dengan pilihan itu. Selain warna, perhatikan juga kondisi dompet atau tas itu sendiri. Kalau sudah robek, resleting rusak, atau bahkan berbau nggak sedap, bisa-bisa energi rezeki ikut bocor. Ibu saya bilang, dompet itu ibarat lumbung. Kalau bolong, ya padi pada jatuh. Jadi walau warnanya pas di hati, kalau kondisinya buruk, tetap aja nggak efektif menyimpan uang. Mending kita sedia dana buat beli dompet yang layak daripada menyesal karena duit sering raib entah kemana. Ada juga yang bilang kita sebaiknya tidak menerima dompet bekas dari orang yang sedang bangkrut atau terlilit utang, karena bisa jadi kita ketularan kesulitan finansialnya. Logikanya, dompet itu sudah merekam momen-momen kepanikan dan kesusahan pemilik lama. Kalau mau nerima, sebaiknya kita bersihkan secara energi, misalnya dengan cara menaburkan garam halus di dalamnya dan membiarkannya semalaman. Tapi ya, balik lagi ke kepercayaan masing-masing, saya cuma menyampaikan saran leluhur. Kalau ragu, mending tolak halus atau belikan yang baru sekalian. Terakhir, jangan lupa isi dompet dengan niat syukur dan keyakinan bahwa kita akan menggunakan uang itu untuk hal bermanfaat. Jangan sampai dompet kita berisi uang haram atau hasil tipu menipu, karena justru itu yang bikin sial. Kita juga bisa selipkan sedikit doa atau tulisan motivasi, biar setiap buka dompet kita diingatkan untuk bijak. Hal-hal kecil begini ternyata bikin kita makin sadar akan keuangan kita loh. Jadi, mari perhatikan dompet kita, agar rezeki kita pun terjaga. Seringkali kita silau dengan harga super miring, lalu kita memutuskan membeli barang yang sebenarnya enggak kita butuhkan sama sekali. Misalnya beli 5 set topless dengan diskon besar, padahal di rumah sudah numpuk topless nganggur. Awalnya kelihatan untung, tapi lama-lama barang nggak terpakai, itu justru mengundang kekacauan di rumah. Kita jadi kekurangan ruang, hati pun sumpek, dan kadang akhirnya terbuang begitu saja. Rugi kan? Jadi, pertimbangkan baik-baik apakah barang itu benar-benar kita perlukan atau cuma karena tergiur harganya. Ibu saya selalu menekankan, beli barang sedikit mahal nggak masalah, asalkan kualitasnya bagus dan memang dibutuhkan. Terkadang barang murah bikin kita bolak-balik beli karena cepat rusak. Jadi total pengeluarannya malah lebih besar ketimbang beli yang berkualitas. Tapi saya juga nggak bilang barang murah selalu jelek. Ya, yang penting kita tahu fungsinya beneran berguna atau enggak. Kalau cuma buat pajangan nggak jelas, mending tahan diri aja. Jangan sampai kita mengundang kemiskinan pelan-pelan karena kebiasaan boros yang nggak disadari. Ada juga kebiasaan kita beli barang cuma karena tren, padahal tren itu kadang lewat sekejap saja. Alhasil, barang itu menumpuk dan jadi sampah visual di rumah, bikin pikiran nggak tenang. Saya pernah beli gadget murah yang lagi hits, ternyata performanya payah dan akhirnya cuma numpang di laci. Kalau dihitung-hitung, duitnya lumayan kan? Bisa dipakai buat kebutuhan lain atau ditabung. Dari situ saya sadar pentingnya menahan diri meski barangnya kelihatannya murah meriah. Barang nggak berfaedah itu bukan cuma makan tempat, tapi juga menyita waktu dan pikiran kita. Bayangin, setiap kali beres-beres, kita harus memilah barang-barang yang sama sekali jarang dipakai. Bahkan kita lupa pernah membelinya. Energi kita terkuras cuma buat ngurusin barang yang kita sendiri nggak ingat fungsinya. Bukannya mau ngeribetin, tapi semakin banyak barang nggak penting, semakin sumpek suasana di rumah. Kata orang, rumah sumpek rezeki susah masuk, jadi ya lebih baik secukupnya aja. Cobalah praktikkan metode decluttering ala nenek moyang. Sortir barang yang nggak terpakai selama 6 bulan ke belakang, lalu donasikan atau jual. Dengan begitu, kita memberi ruang bagi energi positif dan mencegah menumpuknya energi negatif dari barang tak berguna. Kita juga belajar lebih bijak, agar lain kali nggak gampang tergoda belanja impulsif. Lumayan kan, kalau barang itu masih bernilai, kita bisa dapat duit tambahan. Jadi jangan mudah tergiur harga miring tanpa alasan jelas. Konon, barang-barang yang pernah terlibat dalam peristiwa tragis atau bernuansa negatif bisa membawa sisa energi buruk bagi pemilik berikutnya. Entah itu senjata pusaka yang pernah dipakai berperang, atau furnitur yang jadi saksi pertengkaran hebat, semuanya menyimpan kenangan kelam. Mungkin kita mikir, itu kan udah berlalu.
Tapi energi tidak bisa hilang begitu saja, katanya sih nempel. Saya ingat cerita keluarga yang mewarisi keris tua, kok hidupnya jadi penuh konflik setelah benda itu menghuni rumah. Kalau sudah begini, lebih baik kita netralisir, atau kalau perlu serahkan pada orang yang mengerti menanganinya. Pernah ada juga cerita tentang cermin antik yang konon dimiliki seseorang yang bunuh diri, hingga cermin itu memantulkan gambaran-gambaran menakutkan. Saya nggak tahu kebenarannya 100%, tapi kisah semacam ini sering beredar di kalangan masyarakat. Mungkin niatnya mau tampil vintage atau klasik, tapi justru malah menambah beban mental karena bayang-bayang masa lalu yang menyeramkan. Saya sendiri pernah kapok beli pajangan antik tanpa tanya sejarahnya, karena tiba-tiba kerap ada aura seram di pojok ruangan. Makanya lebih baik kita tahu betul latar belakang barang sebelum dibawa pulang. Membersihkan barang dari sejarah buruk butuh ritual khusus, setidaknya menurut kepercayaan Jawa. Bisa dengan cara menyan, doa, atau bahkan meminta bantuan orang tua atau tokoh spiritual yang paham. Saya sendiri bukan ahli soal beginian, tapi saya percaya kalau energi buruk itu mesti diurai biar nggak mengendap di rumah. Tapi kalau kita ragu dan nggak srek sejak awal, mending nggak usah beli barang itu kan. Mencegah lebih baik daripada repot ngurusin ritual pengusiran energi negatif. Hal penting lain, jangan tergiur cerita barang keramat yang bisa bawa rezeki melimpah. Kalau ternyata sejarahnya penuh korban. Kata orang, rezeki model begitu biasanya enggak langgeng dan bikin pemiliknya gelisah. Saya pernah dengar kisah tentang batu bertuah yang diambil dari tempat angker. Awalnya pemilik dapat cuan banyak, tapi tak lama kemudian kena musibah beruntun. Ini pengingat bahwa segala hal ada risikonya, termasuk barang yang diklaim berenergi hebat. Mungkin lebih baik cari rezeki yang wajar dan jujur, daripada bergantung pada benda misterius. Terakhir, kalau sudah terlanjur membeli atau mewarisi barang dengan sejarah buruk, kita perlu bersikap bijak. Coba konsultasi sama orang yang paham, lakukan pembersihan secara spiritual, atau bila perlu lepas tangankan. Nggak usah takut dibilang musyirik, ini lebih ke ikhtiar menjaga ketenangan batin, kok. Lagian buat apa kita memegang barang yang bikin resah kan? Hidup ini sudah cukup ruwet tanpa tambahan energi negatif, jadi mending kita bereskan sebelum makin kacau. Pertama-tama, sebelum pergi belanja, niatkan dulu dengan doa agar kita hanya membeli barang yang benar-benar bermanfaat dan membawa kebaikan. Biasanya orang tua Jawa menyarankan kita melangkah keluar rumah dengan hati bersih, enggak digelayuti nafsu atau emosi negatif. Kedengarannya mungkin sepele, tapi niat baik di awal bisa memagari kita dari godaan barang-barang yang enggak perlu. Saya sendiri merasakan bedanya ketika berangkat belanja dalam kondisi lapar dan marah. Pasti pulangnya kalap beli ini itu. Jadi yuk, kita tenangkan diri dulu sebelum mulai mencari barang. Kalau sudah di toko atau pasar, perhatikan getaran hati kita saat melihat barang. Kalau kita merasa adem, senang, dan yakin barang itu berguna, kemungkinan besar energinya selaras dengan kita. Tapi kalau tiba-tiba ragu, gelisah, atau merinding, coba pikir ulang. Jangan-jangan itu sinyal supaya kita nggak mengambilnya. Mungkin kita mikir, apa hubungannya belanja sama perasaan merinding? Seringkali tubuh kita lebih peka menangkap sinyal negatif ketimbang pikiran kita. Selain itu, pastikan kita berinteraksi baik dengan penjual, karena transaksi yang berlangsung harmonis bisa menambah keberkahan. Zaman sekarang, orang cenderung cuek, atau malah bersikap kasar kalau merasa tidak dilayani sesuai ekspektasi. Padahal, sikap semacam itu justru menutup pintu rezeki kita sendiri, karena energi positif pun enggan mendekat. Mungkin terdengar klise, tapi semakin kita ramah, semakin besar pula peluang mendapat potongan harga atau bonus tak terduga kan? Siapa tahu rezeki bisa datang dari sisi lain, misalnya ketemu kenalan baru atau penjual yang merekomendasikan barang lebih bagus. Oh iya, jangan lupa bawa uang pas atau sekadarnya, supaya kita nggak kebablasan belanja. Kadang kalau bawa uang banyak, kita cenderung jadi impulsif dan beli barang yang sebenarnya enggak direncanakan. Saya biasanya bikin daftar belanja dulu, lalu menyiapkan dana sesuai daftar itu, plus sedikit cadangan kalau ada keperluan mendadak. Ini tips jadul tapi efektif loh, buat mengendalikan diri di tengah rayuan promo dan diskon. Lebih baik pulang dengan hati lega karena misi belanja terpenuhi, daripada dompet jebol gara-gara lapar mata. Terakhir, setelah selesai membeli barang, jangan lupa bersyukur.
Energi syukur itu bisa melipat gandakan berkah dan memperpanjang umur barang yang kita beli. Coba deh, kalau kita benar-benar bahagia dan ikhlas dengan pembelian kita, rasanya beda dengan kalau kita menyesal atau iri sama orang lain. Dengan demikian, barang itu pun akan memberi manfaat maksimal, enggak sekadar numpang lewat di hidup kita. Intinya sih, kalau kita sudah niat baik dan bersyukur, insya Allah banyak hal positif yang menempel dalam barang yang kita bawa pulang. Setelah kita punya barang-barang yang dirasa aman dan penuh energi positif, tentu kita harus tahu cara menatanya di rumah kan? Tata letak yang berantakan bisa bikin suasana sesak dan menutup aliran rezeki, menurut banyak kepercayaan, termasuk feng shui dan kearifan lokal. Bukan berarti kita harus terapkan aturan rumit, tapi sekadar rapi dan teratur aja sudah cukup membantu. Misalnya, jangan menumpuk sepatu di depan pintu karena pintu adalah gerbang rezeki. Kalau sumpek ya, rezeki jadi susah masuk. Jadi sisihkan waktu buat merapikan rumah secara rutin, meski cuma sedikit tiap hari. Usahakan barang-barang penting yang kita gunakan sehari-hari ditempatkan di area yang mudah dijangkau, supaya energi kita nggak habis buat mencari-cari. Kalau suka nyimpen kunci, dompet, atau handphone di sembarang tempat, kita jadi sering kelimpungan dan energi positif terbuang buat stres sendiri. Saya biasanya menyediakan satu wadah khusus di meja dekat pintu. Jadi begitu pulang atau mau pergi, semua sudah siap. Dengan kebiasaan ini, kita juga lebih disiplin dan nggak telat-telat karena ribet mencari barang hilang. Sederhana tapi manjur loh. Jangan lupa memperhatikan kebersihan dan sirkulasi udara karena energi positif butuh ruang yang segar dan terang. Bukalah jendela setiap pagi, biarkan sinar matahari masuk, serta buang barang rusak atau sampah yang menumpuk. Saya pernah dengar, rezeki senang mampir ke rumah yang terang, bersih, dan wangi. Jadi kita harus rajin menata agar rumah tetap nyaman. Rasanya juga enak kan kalau udara segar berhembus dan tidak ada bau apek menyergap hidung. Hal-hal sederhana ini bisa membawa perubahan besar dalam suasana hati penghuni rumah. Sisakan ruang kosong. Jangan semua area diberi hiasan atau barang, karena ruang kosong itu ibarat jalan bagi rezeki untuk mengalir. Terkadang kita tergoda memajang semua koleksi, padahal terlalu penuh juga bikin kita kewalahan merawatnya. Saya pernah menempatkan terlalu banyak pajangan sampai tamu kesulitan duduk dan akhirnya suasana jadi tidak nyaman. Dari situ saya belajar, lebih baik meletakkan barang secukupnya, asal tertata rapi. Bukan cuma demi estetika, tapi juga biar energi positif bisa mengalir lancar. Terakhir, jangan lupa memberi sentuhan personal dengan memajang foto keluarga atau benda-benda yang punya kenangan bahagia. Benda-benda ini bisa memancarkan vibrasi positif dan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Dengan demikian, rumah jadi tempat yang hangat dan penuh cinta, yang konon menjadi magnet rezeki. Kalau kata nenek saya, hati yang gembira adalah pintu utama rezeki. Jadi pastikan suasana hati di rumah selalu terjaga dengan penataan yang tepat. Semoga semua ini membantu sedulur-sedulur sekalian dan kita makin mudah meraih kebahagiaan dan serta keberkahan.